Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Adi Afgan TV, channel kesayangan kalian semua. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak kos. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang apa-apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh anak kos pada saat mulai ngekos atau sementara ngekos. Nah, teman-teman ya, sebagai support system pada channel YouTube Adi Afgan TV, jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adi Afgan TV. Nah, jangan lupa juga follow my Instagram dan my TikTok di @adiafgan. Nanti saya akan cantumkan di bawah sini ya guys. Nah guys, pada saat mulai ngekos, tentu kita harus mengetahui apa-apa sih yang harus dilakukan dan apa-apa sih yang harus tidak boleh dilakukan. Nah guys, saya kan sudah menceritakan tentang apa-apa yang harus dipersiapkan pada saat mulai ngekos. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat mulai ngekos. Nah, di sini teman-temannya ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya alami dan akan saya share kepada teman-teman sekalian agar teman-teman yang akan ngekos nantinya tidak akan menjadi kaget pada saat mulai ngekos. Nah, di sini saya akan menceritakan apa sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat mulai ngekos. Nah, teman-teman, adapun beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ngekos adalah yang pertama, tidak menjaga kebersihan kos dan sekitarnya. Nah, tentu teman-teman harus kita ketahui, kita yang akan tinggal di kos-kosan tersebut, kita yang akan tidur, kita yang akan makan atau beristirahat di kos-kosan tersebut. Nah, apabila kos-kos tersebut kotor kan, yang merasa tidak nyaman adalah teman-teman sendiri. Nah, jadi teman-teman usahakan itu, kalau teman-teman mulai ngekos, itu jagalah kebersihan kos. Karena kan kebersihan itu sebagian daripada iman yang menurut agama Islam. Nah, jadi teman-teman kita harus menjaga kebersihan itu agar kita tidak mudah terkena penyakit, dan tentu indahkan kos-kosan kita apabila kita menjaga kebersihan tersebut. Dan apabila kita pulang dari tempat kerja atau pulang dari kampus, langsung kita masuk ke dalam kamar kita dan kita melihatnya bersih, kan terasa nyaman dan terasa indah nih penglihatan kita. Wow, ternyata nyaman ya kalau kos-kosan bersih. Nah, apabila kebalikannya nih, kita sudah capek dari kerja, kita juga sudah capek dari kuliah dengan banyaknya tugas, terus kita masuk kos dengan keadaan yang berantakan, tentu kita akan mengalami yang namanya itu bad mood ya. Jadi kayak kita sudah tidak mood lagi melihatnya, jadi sudah tambah lemas lagi, tidak mau lagi membersihkan, tambah kotor lagi teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu jagalah kebersihan di sekitar area kos dan juga di dalam kos, sehingga teman-teman itu bisa merasa nyaman. Nah, teman-teman, yang peraturan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ngekos yang kedua itu adalah tidak boleh berisik pada malam hari. Nah, teman-teman harus kita ketahui kan, bukan hanya kita yang ngekos di tempat kos tersebut, pasti ada tetangga-tetangga kita yang mungkin dia sudah bekerja atau mungkin sudah kuliah dengan capek dengan berbagai macam problematika kampus dengan tugas-tugasnya yang menumpuk. Nah, apabila kita ribut nih tengah malam bersama dengan teman-teman kita, nah tentu kan tidak etis gitu ya. Jadi kita tidak boleh ribut pada malam hari. Usahakan itu kita istirahat pada malam hari saja. Untuk ribut-ribut itu mungkin kita bisa ributnya di kampus aja, atau di tempat kerja kita, atau di tempat hangout teman-teman, itu mungkin bisa ribut di situ. Tapi untuk di kos-kosan itu usahakan jangan mengganggu tetangga-tetangga teman-teman yang lain itu. Jadi tidak boleh berisik pada malam hari. Nah, apabila terjadi seperti hal itu seperti kalian kan, coba Anda rasakan apabila menjadi mereka yang dia ribut terus kita ingin istirahat, tentu perasaan kita kan tidak enak. Nah, seperti itu yang mereka rasakan teman-teman. Jadi usahakan jangan berisik pada malam hari. Nah, yang ketiga ya teman-teman, itu adalah tidak boleh membawa lawan jenis ke kos kita untuk menginap. Nah,
Tentu ini menjadi hal yang krusial ya teman-teman, apalagi di dunia kos-kosan ini ya teman-teman ya. Kita tidak boleh membawa lawan jenis kita itu ke dalam kamar kos kita dan kemudian suruh dia menginap, itu tidak boleh teman-teman ya. Apabila kita sangkut pautkan lagi dengan agama, tentu itu hal yang haram dan tidak boleh dilakukan teman-teman. Nah, usahakan janganlah membawa lawan jenis teman-teman ke dalam kos-kosan. Kalaupun mau belajar bersama, itu mungkin teman-teman itu bisa belajarnya itu di luar saja ya, atau di kafe, atau di perpustakaan, atau dimanapun teman-teman ya. Usahakan jangan membawa itu, karena itu bisa mengakibatkan fitnah dan jatuhnya nanti teman-teman sendiri yang akan rugi apabila terkena fitnah tersebut. Jadi teman-teman itu usahakan jangan membawa lawan jenis itu untuk menginap ya teman-teman, ingat itu. Yang keempat teman-teman ya, yang harus kita ketahui, hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ngekos adalah tidak mengetahui jam bertamu atau jam malamnya, atau mungkin jam bertamunya ya teman-teman ya. Nah, ini sudah menjadi sebenarnya sebagai peraturan yang tidak tertulis. Nah, kita mungkin akan menjadi tamu di tempat kos teman kita, atau kita membawa tamu di kos-kosan kita. Tentu ada peraturan yang sebenarnya sih semua itu sudah diterapkan ya, seharusnya diterapkan ya. Tetapi ini adalah sebagai kayak peraturan tidak tertulis. Nah teman-teman, itu adalah jam bertamunya. Nah, tentu kita adalah etika kita sebagai tamu yang ingin berkunjung ke kos-kosan teman kita atau teman yang datang ke kos-kosan kita. Nah, usahakan itu kita tidak boleh melewati jam 10 malam, karena apabila sudah lewat dari jam 10 malam itu teman-teman, kita mungkin mau istirahat ya, dan tentu apabila masih ada tamu itu tentu kita akan merasa tidak enak gitu ya. Kadang apabila kita ingin bertamu ke teman-teman kita, teman kampus kita atau teman kerja kita, dan sudah melewati jam 10 malam, usahakan itu teman-teman harus pulang. Dan tentu harus mengetahui itu jam malamnya. Jangan sampai teman-teman itu mengganggu aktivitas tetangga-tetangga atau teman kita yang ingin beristirahat. Nah guys, yang terakhir itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ngekos adalah lambat membayar iuran. Nah, tentu ini menjadi hal pokok itu kita harus secara rutin membayar iuran-iuran yang ada di kos-kosan tempat kita tinggal. Contohnya saja itu ada iuran listrik, iuran kos ya, tentu pastilah biaya per bulannya atau per tahun ya teman-teman. Dan biasa sih ada juga iuran air ya, tapi kalau untuk di kos saya itu dia sudah include dengan listrik. Nah, jadi teman-teman itu usahakan jangan lambat membayar iuran-iuran kos-kosan teman-teman, sehingga nanti tidak akan ada yang dirugikan lagi ke depannya. Contohnya kita ingin membayar listrik, jangan sampai listrik nanti sudah dicabut oleh PLN atau pihak bagian kelistrikan, baru kita mau membayarnya, kan capek lagi mengurus ini itunya apabila teman-teman lambat membayarnya. Begitupun dengan pembayaran kos, kita harus membayar tepat waktu ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan perjanjian kita dengan ibu kos atau bapak kos kita. Akan tetapi teman-teman, apabila teman-teman mengalami kendala dalam pembayaran itu, semisal transferan belum ada atau belum ada cukup uang yang terkumpul untuk pembayaran kos-kosan itu, tentu yang bisa saya sarankan teman-teman ya, kita harus berbicara, mengungkapkan yang sejujurnya kepada ibu kos atau bapak kos kita bahwa saya belum ada transferan pak bu, mungkin bisa bulan depan saya bayar, dan saya akan tetap tinggal di kos-kosan bapak dan ibu. Nah, biasanya teman-teman ya, apabila kita sudah jujur dengan kepada ibu kos atau bapak kos kita, nah mungkin kita akan diberikan keringanan dalam pembayaran, mungkin bisa dilonggarkan pembayarannya, mungkin dipindahkan ke bulan depan, atau bagaimanalah sesuai dengan perjanjian kalian nanti. Jadi tetap harus jujur apapun yang terjadi ya teman-teman.
Nah, seperti itu supaya tidak terjadi miskomunikasi nanti antara kalian dengan ibu kos atau bapak kos kalian nantinya. Nah guys, demikianlah penjelasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat ngekos. Nah teman-teman yang menonton video ini, usahakan itu mematuhi aturan-aturan yang ada di kos-kosan tempat kalian ya teman-teman. Mungkin setiap kos-kosan itu berbeda peraturan, tetapi ada peraturan yang memang secara umum itu tidak boleh dilakukan. Nah contoh yang tadi saya jelaskan itu mungkin saya membahasnya secara umum ya teman-teman. Jadi usahakan itu jangan lakukan hal tersebut ya. Saya akhiri video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Adi Afgan TV. Nah, saya akhiri ya teman-teman. See you next video. Dah.